Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare Mas Bro semua. Salam satu jalur, salam berlumpur-lumpur ya rekan-rekan pencinta trail adventure atau trabas ya. Di video kemarin banyak yang bertanya rekan-rekan semua cara menekukan batang utama ini nih. Batang utama ini untuk pembuatan eh, apa prim bebek standar nih kayak gini nih rekan-rekan semua nih itu kan videonya yang sudah hampir membentuk ya baru 80% nih, belum dikasih penopang anting-anting, belum dikasih jok ya, anting-anting seblekernya belum ada, anting-anting buat box filternya belum ada, tapi hampir kelihatan eh, apa ya, istimewir ya rekan-rekan semua. Ya kita muji sendiri aja lah. Istimewir kata istilahnya Bang Sony itu tuh. Istimewir original gitu kan. Nah ini rekan-rekan semua dari batang seperti ini lurus. Batang lurus. Kemudian dikasih tekukan menjadi begini. Dua tekukan ya atas dan bawah. Nah, hasilnya kan seperti ini rekan-rekan semua. Itu tuh ya. Jadi nanti posisi box filter itu persisi dengan batang utamanya itu ya, batang utama yang paling bawah itu batang utama atau batang tunggalnya, yang atas itu sebagai penguat saja ya, karena rekan-rekan tahu semua untuk motor-motor trabas itu kan harus kuat ya, harus kuat sama dengan motor untuk kompetisi ya, harus kuat benturan, harus kuat menahan jumping gitu kan. Makanya polanya seperti ini, ada batang utama yang sampai ke mesin, ada juga batang pembantu yang atas ya untuk menopang ban yang nempel ke pipa untuk penahan joknya ya rekan-rekan semua. Nah, ini bahan-bahannya seperti ini. Ini untuk penggapit arm ya, yang belakang itu. Kemudian ini plat untuk pipa untuk plat jok. Ini penopang kiri dan kanan. Nah, ini rekan-rekan semua ya, seperti itu. Dan bagaimana cara proses penekukannya rekan-rekan semua nih? Kami di sini menggunakan alat yang cukup sederhana sekali ya. Ya. Kalau kita beli roll itu kan bervariatif ya, ukuran besinya harus kita bikin roll yang juga. Kebetulan kami punya rollnya yang kecil aja ini nih, buat untuk 3/4 atau setengah in ya. Tapi untuk besi besar yang buat batang utama itu kami harus bikin lagi matrasnya, dan kalau bikin kan cukup mahal juga, makanya bikin yang sederhana saja seperti ini, menggunakan hidrolik atau dongkrak rekan-rekan semua. Nah, ini adalah alat untuk menekuknya ya, ini juga dibikin dari pipa, bikin pipa kemudian di apa namanya ini, dicembungkan ya, kemudian dikasih penguat kiri dan kanan, nanti di apa namanya, dikasih tekanan hidrolik ke bawah sehingga menjadi lekukan rekan-rekan semua. Nah, ini hidroliknya cukup dengan menggunakan yang 10 ton juga cukup ya, 10 ton. Nanti pipanya disimpan di sini rekan-rekan semua, disimpan di sini, kemudian dikasih tekanan untuk kita dorong ke bawah pakai hidrolik sehingga menjadi lekukan. Oke rekan semua, nanti kita praktek ya, karena banyak yang bertanya-tanya dari titik depan boskom setir ke lekukan pertama berapa senti, dari lekukan pertama ke lekukan 2 berapa senti gitu kan. Nanti kita akan praktek bersama rekan-rekan semua, tapi ingat saya ini bukan untuk menggurui ya, tapi kita belajar bersama. Orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangan kita ngambil dari kelebihan orang lain supaya kita banyak lebihnya rekan semua, banyak tahu. Kalau jadi ilmu kan tinggal kita amalkan aja. Ini buat rekan-rekan yang seniman mengelas gitu ya, bisa berproses sendiri di rumah ya, belajar sendiri di rumah gitu kan. Tapi kalau rekan-rekan mau pesen ke kami pun boleh lah, bagi-bagi rezeki gitu kan, kami buat di sini di sekolah ya. Kebetulan sekolah ini sekolah SMK, punya jurusan teknik mesin dan punya jurusan sepeda motor, kami bikin sendiri nih. Dijual ini om, dijual juga kalau ada yang pesen gitu kan. Nah, seperti ini. Ya,
Nanti kita praktek ya rekan-rekan semua. Bagaimana? Ini kan gini. Berapa senti dari sana ke lekukan pertama, dari lekukan pertama ke lekukan kedua berapa senti, dan keseluruhannya berapa senti. Ya, sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian dari titik depan, titik komstir sampai ke as aram itu berapa senti. Jadi nanti akan kelihatan, akan ketemu titik sumbu roda depan dengan titik sumbu roda belakang akan kelihatan. Jadi berapa untuk panjang motor bebek standar untuk adventure atau kompetisi itu. Baik rekan-rekan semua, nanti praktek, oke? Baik rekan-rekan, kami akan memberikan ukuran ya kepada rekan-rekan semua. Berapa panjang dari batang utama ini, kemudian berapa senti lekukan yang pertama dan berapa senti lekukan yang kedua rekan-rekan semua ya. Ini ada batang utama yang masih polos, belum ada lekukan. Kita hitung dulu berapa senti kira-kira dari ujung ke ujung ya rekan-rekan semua. Dan ternyata di angka 73 cm ya. 72 atau 73 cm, mohon maaf ya, 73 cm adalah ukuran untuk keseluruhannya. Tinggal sekarang berapa senti dari ujung pertama ke lekukan pertama ya. Nah, kemudian juga nanti berapa senti dari ujung paling bawah ke lekukan yang kedua. Hitungnya dari ujung ke ujung rekan-rekan semua ya, supaya lebih mudah. Kita coba saja diukur. Kita akan mengukur untuk lekukan yang pertama dulu ya. Lekukan yang pertama rekan-rekan semua. Lekukan yang pertama dari ujung atas itu adalah sekitar berapa itu? 19 cm rekan-rekan semua. Nanti dikasih tanda oleh Speedo atau apa ya. Kemudian lekukan yang kedua ngambil dari ujung paling bawah. Ujung paling bawah kira-kira 24 cm rekan-rekan semua. Dikasih tanda juga. Jadi sekarang sudah punya kesimpulan. Panjangnya keseluruhan 73 cm. Lekukan atas dari ujung atas ke lekukan pertama itu adalah 19 cm. Kemudian dari lekukan kedua dari ujung bawah ke lekukan kedua adalah 24 cm. Inilah bahan-bahan rekan-rekan semua untuk menekuk batang utama tadi ya. Cukup sederhana sekali rekan-rekan semua. Dari bahan bekas pun rekan-rekan bisa membuatnya sendiri ya. Yang pasti rekan-rekan semua harus punya dongkrak, dan dongkraknya kalau bisa lebih besar itu lebih bagus. Karena apa? Akan lebih ringan rekan-rekan semua. Nah, medianya sudah dipersiapkan, pipa yang tadi dipersiapkan dimasukkan ke tempat yang sudah kami persiapkan di paling bawah ya. Kemudian matrasnya, alat untuk menekuknya pun dimasukkan ya. Kita akan menekuk dulu yang paling bawah atau lekukan yang kedua ya, yang tumpuan buat mesin. Betulnya lekukan yang paling bawah itu atau yang kedua itu tidak begitu menekuk ya. Sedikit saja rekan-rekan semua. Matras disimpan di atas garis yang telah ditandai tadi ya. Jadi ujung lekukannya itu adalah ada di garis yang telah ditandai tadi. Tinggal simpan dongkraknya di atas rekan-rekan semua, mudah sekali ya. Kemudian tinggal rekan-rekan memompa dongkrak tersebut ya, supaya media yang akan ditekukan itu kelihatan menekuk ya. Seberapa banyak menekuknya itu selera juga, tergantung rekan-rekan semua ya. Karena memang kalau melihat prim di lapangan itu betul-betul variatif ya, sesuai dengan selera. Kadang-kadang produk ini seperti ini, bengkel ini membuatnya seperti ini. Yang pasti rekan-rekan semua, yang paling utama adalah kekokohan ya, kekokohan dan simetrisnya. Artinya gini, jadi rangka itu bukan sekedar enak dipandang gitu ya, tetapi betul-betul nyaman untuk digunakan, kemudian kokoh juga terhadap benturan-benturan yang tidak dimungkinkan. Karena ini prim ini kan buat trial gitu kan, trial baik itu untuk trabas, untuk adventure, apalagi untuk kompetisi yang banyak gesekan dengan rekan-rekan pembalap yang lainnya ya. Nanti kalau dirasa sudah cukup menekuknya ya sudah rekan-rekan semua. Cuman patokan kami kalau lekukan yang paling bawah itu yang buat topangan mesin itu tidak begitu menekuk ya. Beda dengan lekukan yang atas yang paling utama yang dekat dengan komstir itu agak menekuk sekali. Alasannya apa?
lekukan yang pertama itu, yang atas maksudnya, itu berada tepat di atas karburator. Kita tahu bahwa karburator itu kan membutuhkan filter, ya. Filter itu membutuhkan lahan yang cukup luas, ya, cukup lebar rekan-rekan semua. Makanya sengaja dilekukan yang pertama itu agak menekuk. Nah, ini hasilnya rekan-rekan semua. Lekukan yang kedua itu tidak begitu menekuk, biasa-biasa saja. Nah, sekarang kita akan menekuk yang lekukan paling atas atau lekukan pertama rekan-rekan semua. Ya, seperti tadi dipersiapkan, dan awas, kita harus betul-betul memperhatikan karena antara lekukan satu yang kedua itu betul-betul simetris, harus lurus. Jangan sampai lekukan yang pertama atau yang kedua itu ke kiri, lekukan yang pertama ke kanan. Cek istilah Sunama ngareol gitunya, ngareol kayak itu kadia tepuguh. Jadi harus simetris rekan-rekan semua, ya, harus lurus betul-betul supaya nanti ketika di las, ya, dihubungkan dengan komstirnya, dihubungkan dengan dudukan mesinnya atau pangkon mesinnya betul-betul lurus, simetris. Udah ditandai rekan-rekan semua, ya. Tadi kan udah dikasih tahu bahwa lekukan yang pertama dari ujung atas ke lekukan pertama itu adalah kisaran 19 cm, ya. Nah, ini harus betul-betul simetris sekali antara lekukan yang tadi sudah dikerjakan dengan media yang akan dilekukan. Jadi harus lurus sekali, ya rekan-rekan semua. Hati-hati di sini, ya. Karena kebanyakan ketika sudah selesai ditekuk, oh ternyata kok nggak lurus gitu, ya. Karena kurang hati-hati. Seperti biasa, matrasnya disimpan tepat di atas tanda yang telah diukur tadi, ya. Jadi awal tekukannya di sana, di atas tanda yang telah ditandai tadi rekan-rekan semua. Rekan-rekan semua, barangkali kami ini cuma sekedar memberikan gambaran saja, ya. Kembali kepada selera teman-teman, mau seperti apa alatnya, mau seperti apa, ya monggo lah, ya. Mau yang secanggih apapun, mau bikin inovasi yang seperti apa, monggo. Yang penting prinsipnya bisa bekerja alat itu, ya, dan bisa mengerjakan suatu pekerjaan yang kita inginkan. Seperti biasa rekan-rekan semua, tinggal dipompa saja hidroliknya atau dongkraknya supaya menekan ke bawah sehingga menghasilkan sebuah lekukan, ya rekan-rekan semua. Ingat, ya, lekukan yang pertama itu agak menekuk. Alasannya sudah jelas, ya, karena untuk menyimpan box filter supaya tidak begitu berdekatan dengan karburator dengan batang utama ini, rekan-rekan semua. Nanti rekan-rekan bisa dilihat hasilnya seperti apa. Lekukan ke satu dan lekukan yang kedua itu memang cukup berbeda sekali, ya. Nanti hasilnya bisa dilihat bersama-sama rekan-rekan semua. Cukup mudah rekan-rekan semua, teman-teman bisa mengerjakan di rumah masing-masing, ya, asal punya medianya saja. Tidak ada salahnya kita mencoba, ya rekan-rekan semua. Saya rasa ini sudah cukup, ya, untuk ditekan, kita bongkar, ya, kita lihat hasilnya rekan-rekan semua, seperti apa hasilnya. Manual sekali, ya rekan-rekan semua, dongkraknya harus pakai tangan juga tuh, diambil, ya. Nah, ini rekan-rekan semua hasilnya seperti ini. Nah, ini agak menekuk, ya, tetapi tidak ada penyok di sini, ya, tidak ada penyok. Nah, bagus sekali, ya, bagus sekali, tidak ada penyok rekan-rekan semua. Hasilnya seperti ini, istimewa sekali rekan-rekan semua, ya, boleh dicoba lah, boleh dicoba. Nah, ini seperti ini rekan-rekan semua hasilnya, ya. Dan silakan Anda rekan-rekan semua, mas-mas semua bisa mencoba melakukannya di rumah. Dan ini hasilnya rekan-rekan semua yang telah kami tekukan, ya. Seperti ini hasilnya. Dan rekan-rekan bisa melihat kan seberapa nekuknya yang pertama dan seberapa nekuknya yang kedua. Oh, ternyata yang pertama lebih menekuk, ya. Alasannya tadi udah jelas rekan-rekan semua. Dan dilihatnya tidak ada penyok, ya, tidak ada penyok. Nah, ini seperti ini. Rekan-rekan semua bisa lebih maksimal daripada ini, silakan dicoba dan silakan bagikan ilmunya kepada teman-teman yang lainnya rekan-rekan semua, ya. Yang kedua biasa-biasa saja, tidak begitu menekuk dan hasilnya cukup sempurna juga. Istimewa rekan-rekan semua, ya. Nah, ini, ya. Ingat,
Ketebalannya kalau bisa di atas 3 mili, bisa 4 mili atau 5 mili rekan-rekan semua. Tapi jangan terlalu berat karena bobot keseluruhan harus diperhitungkan. Dan sekian dulu ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Anggap saja ini sharing rekan-rekan semua. Dan nanti di channel-channel berikutnya kami akan membahas berbagai macam hal menyangkut dengan prim bebek trial ya, baik standar atau modif. Ya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau ini bermanfaat silahkan bagikan pada teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.